United sempat kebingungan menyusun skema terbaik di lini tengah. Erik ten Hag juga dituding terlalu sayang pada Scott McTominay yang performanya angin-anginan. Semua hujatan tajam ini langsung jadi bahan evaluasi sang pelatih di musim ini. Ten Hag sudah punya komposisi terbaik di lini tengah demi membalas kegagalan di musim lalu. Selain itu, sang pelatih Belanda juga masih berhasrat membawa Manuel Ugarte. Bagaimanakah regenerasi lini tengah Manchester United demi tampil lebih konsisten di musim ini? Berani merombak pemain kurang kontribusi. Setelah gagal total di musim lalu, Erik ten Hag langsung bersih-bersih pemain kurang kontribusi. Pelatih asal Belanda ini diharapkan bisa mendepak Scott McTominay yang tampil angin-anginan. Pemain asal Skotlandia ini sering menjadi sasaran kemarahan fans Setan Merah di musim lalu. Pasalnya, Ten Hag sering memaksa McTominay untuk bermain sebagai striker dadakan. Alhasil, produk akademi Manchester United ini sering meninggalkan posisinya di lini tengah. Pertahanan Setan Merah langsung kacau balau karena terlalu mudah terkena serangan balik lawan. Permainan ceroboh McTominay terbukti saat Manchester United dibantai habis Bournemouth. Setan Merah takluk 3-0 karena sering kalah duel di lini tengah. Area yang harusnya dijaga McTominay justru sering kosong akibat ditinggal maju ke lini depan. Di musim ini, Ten Hag langsung tobat dengan kembali mencadangkan sang pemain. Selain itu, sang pelatih diprediksi ingin segera melepas Christian Eriksen. Bukan hanya stamina yang sudah menurun, kualitas pemain asal Denmark ini juga semakin habis. Minimnya jumlah menit bermain di musim lalu sampai bikin Eriksen frustrasi. Saya telah berbicara dengan Ten Hag. Saya mengakui kurang senang jika jarang dimainkan dan harusnya bisa mendapatkan menit bermain lebih, ucap Eriksen. Kembalinya performa gacor Casemiro. Lini tengah Manchester United juga bakal semakin kokoh dengan kembalinya performa Casemiro. Gelandang asal Brazil ini selalu mendapat hujatan di musim lalu. Pasalnya, Casemiro sering menjadi titik lemah di lini tengah Manchester United. Ex-pemain Real Madrid ini terlalu banyak kalah duel saat menghadapi pemain lawan yang gesit. Bukan hanya lemah saat bertahan, Casemiro juga sering buru-buru melepas umpan akhir. Hasilnya, skema permainan Erik ten Hag jadi berantakan karena ulah sang pemain. Jamie Carragher menyarankan Casemiro untuk segera pensiun atau meninggalkan Liga Inggris. Pandit Sky Sports ini menilai sang pemain hanya akan menjadi beban lini tengah Setan Merah. Saya pikir Casemiro harus mengenal dirinya sebagai pemain berpengalaman. Saya mengatakan dia harus segera pergi ke MLS atau Arab Saudi, kritik Carragher. Sindiran tajam ini dianggap wajar karena Casemiro nggak disiplin menjaga kebugaran tubuhnya. Pemain 32 tahun ini sempat menghebohkan netizen karena terlihat lebih gemuk di musim lalu. Ten Hag bahkan nggak segan melempar Casemiro ke bangku cadangan di final Piala FA. Posisinya di jantung permainan The Red Devils justru digantikan oleh Sofyan Amrabat. Alhasil, manajemen Setan Merah berambisi mendepak Casemiro di musim panas ini. Namun, rencana Ineos ini justru ditentang oleh Ten Hag yang masih menginginkan jasa sang pemain. Kami semua bisa melihat sepanjang karirnya, Casemiro telah meraih banyak kesuksesan. Kami ambil contoh 2 musim lalu. Dia memainkan peran penting membantu kami meraih kesuksesan. Menunggu bersinarnya talent Toby Collier. Selain Casemiro yang kembali gacor, Erik ten Hag juga masih punya sosok Toby Collier. Produk akademi Manchester United ini dipersiapkan untuk menjadi bintang masa depan. Ten Hag sudah memantau potensi hebat gelandang asal Inggris ini sejak musim lalu. Pelatih asal Belanda ini bahkan mengajak bicara Collier setelah gelaran final Piala FA. Fans Setan Merah langsung menebak-nebak kalau sang pemain akan segera diorbitkan ke skuad utama. Benar saja, Collier langsung diberikan jatah bermain pada turnamen pramusim. Dirinya bahkan ditunjuk menjadi kapten pada babak kedua saat melawan Rosenborg. Pemain 20 tahun ini nggak kebingungan saat dipasang Ten Hag menjadi gelandang bertahan. Dengan permainan yang simpel, Collier pandai menjaga tempo lewat umpan-umpan aman. Dirinya juga sigap mengisi celah kosong yang ditinggalkan rekannya saat transisi menyerang.
Alhasil, lini tengah Manchester United bisa lebih aman dari ancaman serangan balik lawan. Kemampuan Collier untuk berduel dengan pemain lawan juga sangat diapresiasi Ten Hag. Collier sekarang mendapatkan kesempatannya. Kami sudah melihat di musim lalu apa yang terjadi pada Garnacho dan Maino. Jadi jalannya akan terbuka untuk pemain lainnya, termasuk Collier. Masih berpeluang merekrut Manuel Ugarte. Manchester United juga masih berpeluang merekrut Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain. Gelandang asal Uruguay ini memang menjadi buruan setan merah sejak musim panas. Namun, proses transfer Ugarte masih belum selesai karena PSG menolak jual murah. Skuad Les Parisiens nggak berminat melepas sang pemain di bawah harga 60 juta euro. Jorge Mendes selaku agen Ugarte dirumorkan masih terus mendorong kesepakatan transfer. Sang pemain memang disebut ngotot ingin hengkang ke Manchester United. Ugarte tertarik dengan proyek besar yang direncanakan Ineos bersama Erik ten Hag. PSG diprediksi akan mengalah untuk segera menjual ex-pemain Sporting Lisbon ini. Pasalnya, skuad Les Parisiens baru saja membeli João Neves dari Benfica. Alhasil, PSG butuh uang tambahan untuk menutup pengeluaran 60 juta euro untuk pemain asal Portugal ini. Selain itu, kemampuan Ugarte juga sudah nggak dibutuhkan oleh Luis Enrique. Pelatih asal Spanyol ini menilai sang pemain kurang cocok dengan skema penguasaan bola andalannya. Nama Ugarte bahkan ditinggalkan Enrique di daftar skuad melawan Le Havre. Meski berambisi merekrut sang pemain, setan merah nggak ingin bernegosiasi terlalu lama. Manchester United dikabarkan membidik Sander Berge dan Adrien Rabiot sebagai opsi alternatif. Kedua pemain ini disebut cocok menjadi pelapis di lini tengah setan merah. Prediksi komposisi baru lini tengah. Komposisi lini tengah Manchester United diprediksi akan lebih solid jika berhasil merekrut Manuel Ugarte. Pemain asal Uruguay dinilai paling tepat menggantikan peran Casemiro yang sudah menua. Ex-pemain Sporting Lisbon ini bakal menjadi gelandang bertahan tunggal di skema 4-3-3. Erik ten Hag bisa menduetkan Ugarte dan Kobbie Mainoo sebagai duo gelandang poros. Sementara Bruno Fernandes bakal fokus menjadi kreator utama di sepertiga akhir area lawan. Kemampuan hebat Ugarte dalam bertahan sudah terbukti bersama Paris Saint-Germain. Dirinya berhasil mencatat 4,56 tackle per 90 menit bersama Les Parisiens di musim lalu. Selain itu, Ten Hag juga masih bisa memasang trio gelandang lainnya sebagai opsi alternatif. Mason Mount, Toby Collier, dan Casemiro bakal menjadi pelapis sepadan. Erik ten Hag mengaku bakal lebih sering merotasi pemainnya karena jadwal padat di musim ini. Kesempatan tersebut bakal dimanfaatkan oleh Mount untuk mengembalikan performa terbaiknya. Ex-pemain Chelsea ini sempat dikritik tajam oleh Paul Scholes di musim lalu. Sebenarnya saya menyukai Mason Mount, tapi lihatlah sendiri. Apakah dia cukup baik untuk Manchester United? Menurut saya, Mount bukan pembelian yang tepat. Namun, komentar pedas Scholes justru dibantah langsung oleh Erik ten Hag. Kita semua tahu jika Mount adalah pemain kelas atas dan langsung membuktikan kemampuannya. Musim lalu Mount terhambat karena cedera parah. Sekarang kami bahagia dia punya pramusim yang bagus, tutur ten Hag. Dengan dimulainya regenerasi di lini tengah, akankah permainan Manchester United bakal lebih solid di musim ini?